Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia berharap kasus peretasan Pusat Data Nasional bisa segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintahan ke depan. Hal itu disampaikan Endy Kurniawan selaku Ketua DPN Partai Gelora Indonesia dalam Gelora Talks edisi ke-134 yang bertajuk tema PDN jebol diretas, bahaya mengancam rakyat di mana negara, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV pada Rabu 3 Juli 2024 lalu, yang juga dihadiri oleh pakar telematika dan IT Roy Suryo, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Deddy Miing Gumelar. Yang gemboknya katanya kuncinya akan diberikan untuk hari ini. Meskipun ini masih jadi tanda tanya dan saya ngobrol tadi sama Mas Roy Suryo, itu belum terjadi sampai sekarang karena sebetulnya tidak definitif disebut this Wednesday ini tanggal 3 Juli. Tapi on Wednesday kalau nggak salah, dan itu kalau di countdown counternya katanya sebetulnya 8 tahun lagi, Rebu 8 tahun lagi gitu. Dan ini mengkhawatirkan dan iya. Jadi nunggu sampai kapan itu? Sampai hampir ganti presiden kedua kali dari sekarang. Dan anyway kita akan membahas segala sudut pandang yang terjadi yang sekarang ini. Mudah-mudahan kasus ini segera terselesaikan. Berita berikutnya, kekalahan telak Partai Konservatif dalam sejumlah pemilu legislatif di negara-negara Uni Eropa menjadi peluang dan kesempatan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran politik luar negeri Indonesia di tatanan global. Hal itu disampaikan Tengku Zulkifli Usman selaku pengamat politik luar negeri serta bidang narasi Partai Gelora Indonesia dalam Gelora Talks edisi ke-135 yang bertajuk tema Pemilu Eropa dan USA, Membaca Tren dan Proyeksi, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV pada Rabu 10 Juli 2024, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok 2003 hingga 2013, Imron Khotan, pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri, serta diplomat Indonesia 1988 hingga 2021, Play Priyatna. Jadi kalau di Prancis, Jerman, negara-negara besar lain di Eropa kejadian seperti ini, itu clear bahwa memang yang pertama advokasi masalah Palestina ini berhasil ya oleh banyak aktivis. Saya nggak yakin juga sebenarnya Prof ini Pak Priyatna. Saya nggak yakin mereka benar-benar pro Palestina. Saya nggak yakin itu. Yang saya yakini mereka menjadikan isu ini sebagai komoditas politik dan itu berhasil dikapitalisasi. Sebaliknya, kalau kita ke Indonesia, kalau kita kapitalisasi juga bisa. Bedanya mereka nggak benar-benar dukung, kalau kita benar-benar dukung. Mereka hanya mengkapitalisasi pencitraan bahasanya untuk vote getter ya. Kalau kita memang clear konstitusi negara kita pro-Palestina, pro-kemerdekaan Palestina. Nggak pernah berubah dari situ. Nah, kalau kita berhasil mengkapitalisasi isu ini seperti mereka, mungkin efeknya akan lebih besar untuk dampak positif terhadap kemerdekaan Palestina di masa mendatang. Nah, itu mungkin yang menjadi PR Pak Prabowo nanti ketika beliau menetapkan kebijakan politik luar negeri yang sering kita dengar selama ini. Beliau ceramah di CSIS misalkan sebelum pas masa kampanye misalkan. Nah, itu mudah-mudahan benar-benar diterapkan nanti, terutama dalam isu Palestina Israel yang di Indonesia sangat sensitif. Berita terakhir, Partai Gelora Indonesia kembali menerima kedatangan beberapa bakal calon bupati untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Para calon bupati yang datang yakni calon Bupati Aceh Selatan Haji Mirwan MSSE MSOS, calon Bupati Kayung Utara Romi Wijaya SOS MSI, calon Bupati Lembata Dr. Andes Marsianus Jawa, calon Bupati Lombok Barat Muhammad Putra Feryandri SIP MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakal calon Bupati Aceh Selatan periode 2024-2029. Sabah Haji Mirwan MSSE MSOS. Visi misi kita untuk sebagai calon bupati terutama sekali orientasi terhadap Aceh Selatan, potensi alam luar biasa, tentunya peningkatan ekonomi masyarakat menuju perubahan Aceh Selatan maju, membawa arah perubahan maju untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, di mana program visi misi kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat SDM Aceh Selatan dan juga mengarah ke arah produktif dan meningkatkan baik itu juga perekonomian masyarakat di Aceh Selatan. Saya menarik di Partai Gelora ini bahwa pandangan dalam terhadap Partai Gelora, dan pada hari ini kebetulan Partai Gelora juga ikut memenangkan Presiden Pak Haji Prabowo nomor 02. Ini menjadi sebuah ikatan hubungan emosional Partai Gelora dengan Koalisi Indonesia Maju, membuat saya untuk lebih mudah berinteraksi nanti ketika saya berhasil untuk Aceh Selatan. Harapan saya Partai Gelora, kita mau mengajak kader-kader Partai Gelora khususnya di Kabupaten Aceh Selatan untuk kita meraih kemenangan di tahun 2024 ini dengan tujuan orientasi terhadap kita ingin membesarkan Partai Gelora di khususnya Aceh Selatan dan kemudian di Provinsi Aceh, termasuk terhadap pemilihan legislatif nanti untuk pusat dan juga kemana arah Gelora untuk koalisi untuk pencalonan presiden di tahun 2029 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Romi Wijaya SOS MSI. Saat ini rencananya akan ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Kayung Utara, karena saya punya visi untuk mewujudkan Kayung Utara milik kita bersama sebagai sebuah kabupaten yang masyarakatnya sehat, cerdas, sejahtera, dan religius. Terkait dengan ini tentunya memang harus kita perjuangkan secara bersama-sama untuk mencapai cita-cita tersebut. Lebih lanjut, terkait dengan Partai Gelora, kami melihat bahwa sebagai sebuah partai yang baru, ternyata khusus di Kabupaten Kayung Utara telah mencapai sebuah prestasi yang luar biasa, mencapai 2 kursi, dan ini tentunya merupakan sebuah prestasi yang sangat baik, dan kami berkeinginan untuk bekerja sama dengan Partai Gelora karena memang kami berharap nanti ada kekuatan politik di legislatif sebagai mitra dari eksekutif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Kami berharap nanti bisa bersama-sama Partai Gelora untuk memperjuangkan kemenangan bersama di Kabupaten Kayung Utara dalam momen Pilkada tahun 2024 ini. Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama dapat bisa dirasakan secara bersama-sama. Nama saya Dr. Andes Marsianus Jawa MSI, calon Bupati Lembata. Visi misi sederhana saja, membangun Lembata menjadi kabupaten yang lebih baik, dengan tagline tanpa sekat, karena pengalaman daerah itu mesti kita bangun dengan hati dan menyatukan dari semua wilayah di sana. Ya, hemat saya Partai Gelora yang baru dibentuk luar biasa. Di Kabupaten Lembata dapat 1 kursi, walaupun dia terbentuk saat COVID waktu itu, tetapi karena kerja keras dari tim dan semua perangkat di Partai Gelora, DPN, DPW maupun DPD, sehingga hari ini semua orang tahu bahwa Partai Gelora sudah hadir di Republik tercinta ini. Alasan saya bahwa untuk Lembata karena Gelora dapat 1 kursi, untuk memenuhi kuota, memenuhi syarat untuk pendaftaran itu 5 kursi, sehingga
Saya dan tim sedang berproses di Demokrat yang 4 kursi, sehingga sangat ideal saya memilih Partai Gelora untuk bersama-sama di Lembata. Ya, jika kita menang nanti, saya tidak menyanyikannya muluk-muluk. Sudah pasti menjadi perhatian serius saya kepada Partai Gelora di Lembata. Dengan sendirinya kalau Lembata baik, NTT, sehingga sampai ke tingkat nasional nanti, Gelora akan menjadi partai yang lebih besar nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Feryandi, SIP MIP, atau biasa disapa Dayandi. Saya sebagai calon Bupati Bima, visi misi saya sebagai calon Bupati adalah Bima Ramah. Bima Ramah, di mana dalam artian kepanjangan R sebagai religius, A sebagai aman, M sebagai makmur, kemudian A lagi sebagai amanah, kemudian H sebagai handal. Di mana visi misi saya ini sebagai Bima Ramah adalah yaitu religius, bahwasanya saya berharap nantinya dengan kepemimpinan saya apabila dipercaya, masyarakat Bima masih bisa menanamkan dan juga mengamalkan nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai luhur yang ada di Kabupaten Bima. Kemudian aman, dalam artian aman ini adalah saya berharap untuk nantinya kondisi di Kabupaten Bima bisa kondusif, maupun di dalam Kabupaten Bima, maupun nantinya ada investor masuk, yang penting harus aman semuanya. Kemudian makmur. Makmur dalam artian saya berharap masyarakat Bima bisa untuk kita naikkan ekonomi kreatifnya yang bisa berdaya saing, di mana nantinya ini bisa menjadi salah satu sisi yang untuk bahwasanya masyarakat Bima bisa menjadi sejahtera, makmur, dan sehat selalu. Kemudian amanah, di mana amanah ini adalah insya Allah saya berharap untuk pekerjaan-pekerjaan yang di tingkat eksekutif, yaitu di Kabupaten Bima, bisa menjadi amanah untuk bahwasanya nanti jauh dari korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Kemudian handal. Handal dalam artian ini adalah saya berharap masyarakat Kabupaten Bima, terutama PNS, ASN, dan lain sebagainya, yang berhubungan langsung dengan pemerintahan, bisa menjadi sosok figur yang inovatif. Inovatif dalam artian bisa memberikan ide gagasan yang handal yang untuk nantinya bisa membangun Bima ke depannya. Itu visi misi saya sebagai calon Bupati Kabupaten Bima. Pandangan saya ini sangat luar biasa dalam artian partai baru, hitungan partai baru yang bisa dikatakan ini Gelora, untuk bisa tiba-tiba langsung ikut ini, ya seperti apa ya. Jadi bahwasanya hal yang luar biasa bagi kami juga yang pasti baru pertama, tiba-tiba dalam artian Gelora juga alhamdulillah bisa ikut membangun bersama Indonesia ini. Itu sangat luar biasa bagi kami. Pandangan saya untuk Partai Gelora pastinya banyak sekali visi misi, kemudian rencana-rencana Partai Gelora yang ingin membangun Indonesia, terutama itu yang sejalan dengan keinginan saya untuk membangun juga Kabupaten Bima. Sehingga dalam artian bisa satu linear, satu keinginan, kemudian kami juga kompak dengan teman-teman pengurus partai di Kabupaten Bima, terutama Partai Gelora, yang dalam artian alhamdulillah baru pertama kali mengikuti pemilihan legislatif, alhamdulillah Partai Gelora bisa mendapatkan kursi ya untuk Kabupaten Bima. Harapan saya pastinya secara umum untuk Partai Gelora adalah bisa bersama kita membangun Indonesia, terutama dalam skala lingkup kecil untuk Kabupaten Bima, di mana banyak hal yang mungkin dalam artian hal-hal baru, hal-hal yang belum tersentuh, yang insya Allah saya pasti berharap, dan pasti saya yakin untuk Partai Gelora sendiri pasti bisa untuk membangun Indonesia secara lingkup besar dan juga secara lingkup kecil ke depannya. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.